Ada yang lain di sekelilingmu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bawah matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Kembali lagi di program Sobat Seputar obrolan bersama sahabat BPSDM. Stop mengomentari, mari bersama membangun negeri. Baik, kita masih bersama Pak Teguh dan Bu Imelda terkait di acara orientasi kepala daerah ini, program orientasi kepala daerah ini. Kita tanya lebih lanjut, lebih dalam untuk di segmen kedua ini. Nah, baik Pak Teguh, kita mau tahu lah khususnya teman-teman sobat BPSDM baik di ibu kota maupun di daerah ya Pak ya. Tadi kan Bapak menjelaskan kita ini Kemendagri, apalagi Pak Mendagri itu sebagai poros kan, sebagai koordinator seluruh Pemda nih, sebagai koordinator seluruh Pemda. Nah, sebenarnya arahan Pak Mendagri kepada kepala daerah ini seperti apa sih Pak gitu? Terima kasih Mas Bayu. Jadi pada waktu beliau memberikan pengarahan dalam pembukaan, beliau menekankan para kepala daerah, para wakil daerah khususnya bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil kota itu punya punya tugas yang sangat strategis dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk apa? Untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, ayo jangan abaikan amanah rakyat yang sudah diberikan kepada para kepala daerah terpilih tersebut dan wakilnya. Harus betul-betul mampu dioptimalkan. Janji kampanye pada waktu pilkada itu harus bisa direalisasikan. Dan dalam implementasinya, para kepala daerah dan wakil kepala daerah sekali lagi tidak bekerja sendiri. Ya. Ada berbagai elemen lain. Jadi ada masyarakat, gitu, Pak, ya? harus bagus sinergi itu. Bagaimana kemudian terkait tujuan otonomi daerah, mensejahterakan masyarakat, kemudian juga mengenai daya saing, itu harus bisa dioptimalkan. Tapi ingat, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Harus ada sinergi. Bagaimana di tingkat pusat, ada provinsi, ada kap kota. Nah ini harus dilihat. Gitu. Kemudian Pak Menteri juga menyampaikan agar para kepala daerah juga betul-betul mencermati sungguh-sungguh arahan Bapak Presiden terkait 5 program kerja prioritas. Yang pertama terkait pembangunan sumber daya manusia. Oke. Yang kedua terkait masalah pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah terkait masalah deregulasi. Dan yang keempat terkait masalah penyederhanaan birokrasi, debirokratisasi. Dan yang kelima terkait transformasi ekonomi. Nah, 5 arahan Bapak Presiden tersebut pastinya di tingkat nasional diimplementasikan oleh pemerintah pusat, kemudian juga oleh gubernur di provinsi. Nah, di sini bupati, wali kota beserta wakilnya juga harus bisa bagaimana mengimplementasikan 5 tersebut, harus mendukung, mensupport. Oleh karena itulah di dalam pembekalan ini kita itu memberikan berbagai macam pengetahuan, keterampilan, sikap mental agar ini bisa terwujud, bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan bagaimana para kepala daerah dan wakilnya itu memimpin daerahnya dalam bingkai NKRI. Ada semangat pengabdian dalam bingkai NKRI itu. Nah, nanti materinya nanti kita sampaikan lagi. Iya. Gitu. Nah, berarti selain Pak Mendagri ada narsum-narsum lain ya Pak? Oh iya. Nah, itu Jadi kira-kira gini. siapa gitu Pak? Pertama, selain Pak Mendagri, Iya. karena kita kan materinya itu ada 5 rumpun. Pertama terkait masalah demokrasi dan kebangsaan. Yang kedua tentang sistem pemerintahan nasional dan juga daerah. Yang ketiga terkait masalah pengawasan dan anti korupsi. Yang kelima tentang rencana aksi ya, dan yang kelima aktualisasi. Iya. Nah,
selain Bapak Menteri Dalam Negeri beserta para pejabat tinggi media atau para eselon 1, sekjen, dirjen, irjen, kepala badan, juga para menteri dan kepala lembaga dan kementerian. Oh, jadi Misalnya semua adalah lembaga diundang juga, Pak? ada Menko Perekonomian, ada kemudian Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Keuangan, kemudian juga ada Ketua KPK, Menteri Pertanian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian juga Menteri Kesehatan. Ini nyampaikan. Ada juga Kepala BNPB. Kenapa? Karena terkait masalah aktualisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kita tahu bahwasanya sekarang ini saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, bagaimana para kepala daerah waktunya juga harus memberi perhatian terhadap apa? Terhadap penanganan pandemi COVID-19, baik dari sisi kesehatan, pemulihan ekonomi nasional, maupun dari sisi dampak sosialnya. Jadi, para menteri dan kepala lembaga dan kementerian selain menyangkut masalah bagaimana pembangunan, tapi juga terkait bagaimana penanganan pandemi COVID-19 tadi itu. Sesuai dengan tagline HUT RI yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Berarti sesuai dengan slogan ya kementerian. Nah, tapi juga cukup hebat ya, makanya kita juga selain meminta komitmen para kepala daerah untuk mengikuti orientasi ini juga alhamdulillah juga para pejabat negara khususnya para menteri itu juga mau berkomitmen untuk memberikan orientasi gitu Pak, memberikan ada pengarahan. juga best practice-nya. Jadi kita undang juga para kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berhasil. Jadi ada success story-nya. Harapannya apa? Harapannya itu para bupati, wali kota dan wakilnya itu nanti juga bisa mengambil suatu pengalaman. Sharing pengalaman gitu Pak ya. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Kalau perlu pakai rumus ATM, amati, tiru, manipulasi. Oh ya, siap. Ada itu seperti itu. Ya untuk hal yang baik ya ATM ya. Pastinya. Ada bestoknya. Jadi memang penting juga ada benchmarknya. Iya, ada success story dari yang lain gitu, memberikan bisa sharing pengalaman kayak itu ya. Nah, terkait tadi Pak Teguh menjelaskan tentang arahan Pak Mendagri, lalu arahan dari menteri-menteri. Nah, Bu Imelda nih tadi kan Pak Teguh menjelaskan ada 5 rumpun, khususnya yang terakhir aktualisasi ya. Berarti kalau bicara aktualisasi, di situ ada unsur kayak semacam coaching ya, ada pembimbingan dari para coachnya itu. Sebenarnya gini Bu, si orientasi ini kan 5 hari dan 3 hari Bu ya. Nah, itu seperti apa sih Bu teknisnya mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-8 lah gitu kurang lebih. Baik, terima kasih. Gitu. Terima kasih Mas Bayu. Memang di dalam rangkaian proses pembelajaran pembekalan Bupati Wali Kota ini cukup panjang ya. Jadi ada tahapan pertama tadi pembelajaran tatap maya pertama, kemudian setelah pembelajaran tatap maya pertama itu ada proses coaching. Proses coaching yang cukup panjang. Coaching ini terkait dengan penyusunan rencana aksi para bupati wali kota dengan tema program pengembangan SDM di daerahnya masing-masing. Nah, proses coaching ini itu difasilitasi oleh para widya suara kita, gitu ya. Para widya suara kita, widya suara utama, widya suara madya, ikut serta berpartisipasi menjadi coach para bupati wali kota dalam penyusunan rencana aksi para bupati wali kota, gitu. Kemudian setelah coaching itu ada pembelajaran tatap maya kedua. Tatap maya kedua ini sebagai pengganti tatap muka yang harusnya tadi physical tapi karena pandemi jadi virtual lagi ya. Jadi untuk pembelajaran tatap maya kedua ini dilaksanakan hanya 3 hari saja gitu. Nah, ini proses membutuhkan rangkaian waktu yang cukup panjang Mas Bayu untuk satu gelombang. Gelombang pertama baru selesai kemarin. Sejak mereka tatap maya bulan Juni itu baru selesai pada tanggal 26 Agustus. Panjang juga Bu. Iya, sejak bulan Juni kemarin. Mungkin tambahan dikit Mas Bayu. Jadi pada waktu coaching, kemudian para peserta yang notabene para bupati, wali kota dan wakilnya itu menyusun action plan, rencana aksi. Rencana aksi itu kemudian dipaparkan. Dipaparkan di depan pembahas dan di depan peserta yang lain. Sungguh saya sebagai Kepala BPS Mendagri itu memberikan apresiasi jempol untuk para peserta. Hebat, rencana aksinya hebat, mereka serius, partisipatif, komitmen. Nah, itu yang dan komitmen, kami juga pejabat eselon 1, eselon 2 di sini sebagai pembahas. Saya sebagai Kepala BPS pun ikut menjadi pembahas untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi kepada para peserta pembekalan, para bupati,
Wali Kota dan waktunya. Hormat Pak, saya terima kasih, luar biasa Bapak, Ibu semuanya, sungguh itu luar biasa. Dan antusiasme itu, dan saya laporkan kepada Pak Menteri bahwa semua proses itu diikuti oleh para peserta dengan serius, dengan penuh partisipasi, komitmen yang tinggi, antusias. Apalagi pada waktu kemarin tahap kedua, para menteri bertanya, waduh Pak, kalau menyaksikan saya itu 3 hari hampir full Pak, mantengin narasumbernya bagus, pertanyaan-pertanyaan dari para bupati, wali kota, dan wakilnya membumi, implementatif, dan sifatnya problem solving. Berarti para peserta itu, kepala daerah itu mereka presentasi dan di pertanyaan itu keluar juga dari peserta yang lain jadinya ya? Ada juga itu pada paparan. Jadi mereka ada lempar diskusi, ada gitu juga ya? Ada begitu. Karena ada moderatornya, ada mereka sendiri, kami sebagai pembahas, dan mereka coach juga sebagai coach yang gitu. Jadi mereka paparan di depan yang lain, jadi kita boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan dari ini adalah salah satu model pelatihan pembekalan yang bagus. Kenapa? Habis pembekalan, peserta tidak dibiarkan selesai begitu saja. Ada pemantauan, ada kemudian coaching, dan kemudian sesuai dengan rencana, sesuai dengan surat edaran atau inmen yang ditandatangani oleh Bapak Menteri. Bahkan bukan hanya itu, kami juga nanti akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada peserta. Nah, ini bagus. Makanya ini bagus bukan kata kepala badan, bagus kata para peserta loh. Jadi bukan hanya dari pendapat Bapak pribadi, tapi memang dari kita penilaian peserta sendiri. Kalau saya nggak berpendapat tadinya, tapi karena pesertanya berpendapat, ya saya terima kasih gitu. Malah ada peserta yang dalam evaluasinya menulis seperti ini, Mas Bayu. Kalau bisa pembekalan seperti ini dilaksanakan setiap tahun, gitu. Itu salah satu komentar peserta di evaluasi. Itu nanti saya laporkan kepada Pak Menteri. Itu penting juga sih, tiap tahun mungkin biar tetap update ya, tetap aktualisasi. Atau bisa virtual juga. Iya, benar. Atau nanti kami juga akan koordinasikan dengan para BPSDM provinsi. Toh juga bisa BPSDM provinsi mengambil peran ini terkait peningkatan kapasitas para kepala daerah. Jadi pendelegasian Pak ya? Gitu. Iya, benar-benar. Jawa Timur misalnya sekian, 30 sekian, satu kelas bisa. Bahkan untuk lebih efektifnya, kelas itu tidak harus besar. Kelas bisa 10 orang, bisa 5 orang, bisa tergantung juga tematiknya. Ini klaster apa, bahkan bisa. Berarti kelompok-kelompok kecil pun juga bisa. Tergantung masalahnya juga di dalamnya bisa. Iya, betul. Jadi potensinya daerah bisa diklasterin lagi. Betul. Nah, izin Bapak nih Ibu sekalian. Nah, berarti kan tadi kan dengan model seperti ini kan, mengingat kita juga PP 12 kan 2017 tentang pembinaan pengawasan gitu ya, tentang Binwas. Nah, berarti di sini kan ada monitoring dari kita kan, ada pembinaan pengawasan. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu nih, kita tolak ukur indikator keberhasilannya terkait orientasi ini apa nih Bu? Indikator keberhasilannya lah kalau Ibu boleh lihat. Paling tidak Mas Bayu, yang paling bisa kita lihat adalah dari bagaimana tindak lanjut pelaksanaan rencana aksi yang sudah disusun. Karena rencana aksi ini tidak hanya sekedar rencana aksi. Rencana aksi merupakan representasi dari program-program pengembangan sumber daya manusia yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD-nya. Gitu. Kalau sudah ditetapkan di dalam RPJMD-nya, pasti akan masuk kepada RKPD. Gitu. Setiap tahun pasti akan masuk pada RKPD. Kemudian dari RKPD itulah menjadi pedoman bagi OPD-OPD yang mengawal program tersebut. Dari situ bisa menjadi indikator kita melihat apakah tindak lanjut dari program ini betul-betul dilaksanakan oleh para bupati wali kota. Seperti itu Mas Bayu. Ya, apalagi kalau misal tadi benar peserta mengusulkan untuk tiap tahun ada ya Pak Teguh, Pak Bu Imelda, terus dan memang setiap tahun diadakan orientasinya, itu mungkin indikator keberhasilan bisa kita monitoring dengan baik lagi oleh teman-teman Mendagri ya. Kira-kira lebih gitu kali Pak ya. Apalagi kalau yang tadi terkait dengan rencana aksi, tema terkait pengembangan SDM ASN itu hanyalah salah satu contoh. Sebenarnya tema itu pun bisa juga diterapkan untuk yang lain. Kebetulan karena coachnya kita semuanya, maka bukan SDM. Artinya nanti dengan contoh pengembangan SDM, para bupati, wali kota itu juga bisa untuk urusan-urusan yang lain gitu. Urusan-urusan pemerintahan yang lain. Jadi urusan-urusan pilihan yang memang tergantung atas daerah bisa diangkat lagi. Baik, terima kasih Bu Imelda, Pak Kaban, atas penjelasan teknis terkait seperti apa itunya, lalu sampai dengan tolak ukur segala macam. Baik Sobat BPSDM, kita saksikan pesan-pesan berikut dulu, nanti kita lanjut ke segmen 3. Silakan.
sesudah ini kendala mau tak bergerak ada pelangi di bulan matamu yang memaksa diri. Bila aku sayang padamu,